Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai maksimum transistor rating. Jadi nilai maksimum atau nilai maksimal yang ada pada transistor. Biasanya yang ada nilai maksimumnya yaitu adalah yang pertama, tegangan. Nah, tegangan ini bisa antara kolektor dan basis, kolektor dan basis, atau kolektor dan emitter, ataupun emitter dan basis. Ini ada tegangan maksimumnya. Arus maksnya berapa nanti bisa dicari atau bisa ditentukan. Yang kedua adalah arus. Nah, arus ini adalah arus di mana? Arus IC max. Kenapa IC max? Karena arus IC ini ketika sudah maksimum dia akan saturasi, atau dalam kondisi atau transistor dalam kondisi on, ketika titik sampai ke titik jenuh atau nilai VCE nya sama dengan VCC, maka itu sudah melampaui batas nilai toleransi yang diberikan oleh transistor. Nah, kita masuk dalam VCE max dan baca ini dan ya. Dan IC max itu nilainya tidak bisa mencapai maksimum secara bersamaan. Nah, ketika nilai IC-nya maksimum, otomatis IC-nya itu tidak bisa maksimum. ICE-nya itu tidak bisa maksimum. Karena kenapa? Kita lihat ke rumusnya bahwa misalnya VCE sama dengan VCC dikurangi VRC. Jadi ketika ininya max, otomatis mengurangi nilai VCC, otomatis ini turun. Nilai VCE-nya turun. Jadi tidak bisa tidak bisa mencapai nilai maksimum secara bersamaan. Oke. Ya, kita gambarkan seperti ini. RC, IC, ini emitter, arus dari basisnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika arus IB-nya naik, otomatis arus IC juga naik. Naik di sini yaitu ketika lebih dari 0. Jadi ketika lebih dari 0, 0,1, 0,2 sampai seterusnya, maka otomatis IC-nya akan mulai naik. Ketika IC-nya naik, otomatis VRC naik. Kenapa? Karena V adalah IC dikali dengan RC. Nah, ketika IC-nya naik, otomatis RC-nya juga naik, seperti itu. Nah, ketika VRC naik, dan VCE pasti akan turun. Nah, hukumnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke power dissipation. Power atau PD. Di sini saya tuliskan PD max saja, max. Nah, PD max ini ketika suatu transistor pasti ada namanya tegangan dan arus. Nah, ketika tegangan dan arus digabungkan, maka akan menghasilkan daya pada transistor itu sendiri, namanya PD max. Jadi daya yang dihasilkan transistor berapa sih? Pasti kan V dikali dengan I.
tegangan dikalikan dengan arus. Arusnya siapa? Kita lihat di sini. Nah, di rangkaian sini. Nah, arus yang mengalir pada suatu transistor adalah punya IC. Nah, berarti di sini arusnya C. Nah, yang di sini adalah VCE-nya. Jadi PD max yang akan diperoleh dari mana? Dari tegangan VCE dan arus IC, seperti itu. Sehingga tegangan pada VCE-nya bisa kita cari PD max dibagi dengan IC-nya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nah, seumpama diketahui PD max-nya sebesar 500 mW, VCE max-nya sebesar 20 volt. Yang ketiga, IC max-nya sebesar 50 mA. Oke. Nah, ketika yang ditanyakan berapa sih arus IC-nya? Ditanya arus IC. Nah, kita tinggal P dikali dengan V. P-nya P apa? P-nya PD max dengan VCE max sama dengan 500 mili kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan VCE-nya berarti 20 sama dengan 250. Satunya apa? Mili ampere satuannya. Coret 25. Jadi di sini nilainya 25 mili ampere. Nah, kita lihat grafiknya. Saya gambarkan dulu grafiknya. Grafiknya di sini V grafiknya di sini ini nih. Abaikan aja garis ini ya. Jadi di sini di sini ada nilai IC satuannya mili ampere. Nah, di sini kita tahu gambar gambar grafik kenaikan pada sebuah transistor seperti ini. Sebenarnya ini tidak lurus banget, ada kenaikan sedikit kecuali pada transistor ideal ya. Jadi di sini diketahui nilai VCE max-nya yaitu sebesar VCE max sebesar 20 volt. Berarti taruh di sini.
Taruh sini 20 volt di sini. Ketika lebih dari ini, otomatis transistor tidak akan berjalan dengan baik. Nah, untuk IC max-nya sebesar 50 mA. Berarti di sini taruh aja di sini kita. IC max 50 mA. Nah, untuk IC-nya tadi kan atau dalam kondisi aktif itu nilainya sebesar 25 mA. Jadi tengah-tengah dari 0 sampai 50 mA. Kira-kira kan segini ya. 25 mA. Jadi segini. Ini adalah arus IC-nya. IC ya, saya lanjutkan gambarnya, saya sedikit perbaiki. Jadi di sini setelah saya perbaiki gambarnya, PD max-nya bukan PD max, IC max-nya itu maksimal 50 mA. Dan ketika VCE max-nya itu 20 volt. Dan 20 volt. Jadi dapat ditarik garis kurva seperti ini. Dan IC-nya sebesar 25. Di sini IC 25. Ini 50 untuk IC max dan 20 untuk VCE max. Nah, kenapa seperti ini? Garisnya agak melengkung seperti ini. Karena sebenarnya ketika dalam kenyataannya transistor ideal itu akan lurus, grafnya akan lurus. Tapi kenyataannya tidak, jadi dia akan sedikit menaik. Nah, di sini mulai menaik, jadi tidak ideal. Jadi maksimal 50 mA-nya di sini. Nah, ketika ini sudah mulai naik. Naik. Nah, jadi ketika dalam kondisi ini itu dikatakan transistor dapat bekerja aman. Tapi ketika lebih dari 50 mA dan lebih dari 20 volt daerah ini, itu ketika dipasangkan dengan arus dan tegangan di atas itu, maka otomatis transistornya akan rusak. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua, lebih simpel, lebih kompleks lagi. Contoh soal. Contoh yang kedua, ketika diketahui sebuah rangkaian berikut. VCC. Nah, di sini diketahui umpama kita kasih tegangan VBB-nya sebesar 5 volt. Nah, untuk RB-nya, resistansi pada basisnya sebesar 22 kilo ohm. Untuk resistansi pada kolektornya atau RC-nya sama dengan 1 kilo ohm. Ini kilo ohm. Nah, PTDC-nya kita kasih 1000. 100. Diketahui lagi nilai VCE pada tabel atau pada tabel spesifikasi pada suatu komponen transistor. Nilai VCE max yang diperbolehkan, VCE-nya sama dengan 15 volt. PD max-nya sebesar 800 mW dan IC max-nya sebesar 100 mA. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai VCC-nya?
agar tidak melebihi spesifikasi tersebut. Maksnya. Yang pertama yang kita cari dulu harus pada basisnya. Jadi di sini dulu yang kita cari. IB sama dengan VBB dikurangi apa? Kita lihat di sini nih. Nah, di daerah sini. VBE-nya VBE atau V threshold dibagi dengan RB-nya. Nah, VBB nilai berapa? 5 volt dikurangi VBE atau V threshold pada sebesar 0,7 volt dibagi dengan sebesar 22.000 kilo ohm. Nilainya sekitar arusnya IB-nya berarti 195 mikro ampere. Nah, untuk arus IB-nya. Yang kedua, IC-nya. IC ini dapat diperoleh dengan ketika bukan saturasi ya. Jadi IC aktif beta DC dikali dengan IB. Atau sama dengan beta DC-nya 100 dikali dengan IB-nya 195 kali 10 pangkat minus mikro 6. Atau sama dengan 19,5 mili ampere. Itu untuk arus IC ya. Yang ketiga yaitu nilai VRC-nya. Nah, nilai VRC yaitu dikali mengalihkan IC dikali dengan RC. IC-nya berapa? IC-nya itu nilainya bukan IC max ya, IC biasa 19,5 dikali RC-nya itu sebesar 1000. Ini kali 10 pangkat minus 3. Coret-coret tinggal 19,5 volt. 19,5 volt. Nah, coret. Nah, seperti itu. Volt. Nah, setelah diketahui IB, IC, dan VRC, yang pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai VCCE saat VCE max? Jadi, nilai pada VCC saat VCE maksimumnya. Jadi, VCE max sama dengan VRC ditambah VCE maksimumnya. Nah, karena kita mencari nilai VCC maxnya. Nah, sedangkan nilai VRC-nya 19,5 ditambah VCE maxnya berarti nilai berapa di atas tadi? Sebesar 15 volt. Tambah 15 volt. Atau 15 saja. 15 saja. Lalu sama dengan 34,5 volt. Jadi ini adalah nilai VCE max. VCC, maaf, ini bukan VCC, ini VCC. VCC. Jadi nilai VCC max-nya dan nilai supply-nya maksimumnya yang diperbolehkan untuk membuat rangkaian tersebut agar resistornya tidak rusak, yaitu sebesar 34,5 volt. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk PD max-nya, PD biasa, PD power dissipation-nya sebesar
PCE dikali dengan IC-nya, atau sama dengan 15 dikali dengan 19,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. 3 ampere yaitu sekitar 293 miliwatt. Jadi masih jauh sekali antara VDMUM maksimumnya 800, sedangkan di sini hanya 293. Jadi masih toleransinya masih diperbolehkan sekali. 293. Nah, seperti itu. Oke, untuk pertemuan ini mengenai maksimum transistor rating cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.